Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Simple Man. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Petuk Mati lan Bau Lawean. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. "Ayo nak, kamu bisa. Ayo, sedikit lagi," kata seorang wanita tua. Ia membungkuk sambil jemarinya menyentuh di antara kaki seorang wanita yang sedang meronta di atas dipan. Di luar hujan turun sejak sore tadi, perlu membasahi kening si wanita tua. Si wanita tua membatin, belum pernah ia membantu persalinan seseorang sampai selama ini. "Tidak masuk akal," katanya dalam hati berkali-kali. Saat kepala jabang bayi mulai terlihat di ujung, senyuman si wanita tua tersungging. "Akhirnya anak ini mau keluar juga." Ditariknya selembut mungkin jabang bayi yang masih merah darah itu, dibantu oleh saudara perempuan si ibu. Akhirnya mereka berhasil membuat si kecil tidak berdaya itu bernafas untuk pertama kalinya di dunia, sampai ada keganjilan yang terjadi. Jabang bayi yang masih merah itu kini sedang dibasuh dengan kain basah. Anehnya ia tidak kunjung menangis. Si wanita tua tiba-tiba merasa gelisah. Ia memandanginya. "Ada apa, Mbok?" tanya si perempuan yang mendapati si dukun anak itu melihat dirinya terus-menerus. "Anak itu kok nggak menangis?" katanya sembari mendekati. Perempuan itu bingung. "Nangis?" Dukun anak itu mengangguk. "Jabang bayi yang baru saja lahir ke dunia seharusnya menangis." "Ada apa, Mbok?" Saat itulah dukun anak itu menyadari apa yang sedang terjadi. Ia melihat dengan jelas jabang bayi itu sedang menengok ke sudut ruangan di dalam kamar ini. Sebuah sudut yang tidak boleh ia katakan kepada siapapun bila ingin anak ini selamat dari maut. Dengan wajah tegang dan tergopoh-gopoh, dukun anak itu berteriak, "Ayo, cepat buat anak itu menangis." Si perempuan semakin bingung maksud perkataan si dukun. "Dibuat menangis bagaimana, Mbok?" "Pukul pahanya, cubit. Apapun yang penting anak itu bisa menangis." Si perempuan masih tidak mengerti. Ia melakukan apa yang diperintahkan namun ia tidak tega bila harus mencubit atau memukul keras pahanya. Hal ini membuat dukun anak itu merebut si jabang bayi, menutupi sudut ruangan dengan tubuhnya sembari menutup mata si jabang bayi. "Panggil ayahnya, panggil semua agar kesini sekarang." Perempuan itu lalu pergi. Setelah semua berkumpul, dukun wanita itu mengatakan, "Ada tamu tidak diundang di sini. Lakukan apa yang kusuruh." Wajah seluruh keluarga tampak tegang. Mereka pergi keluar. Tidak lama beberapa dari mereka kembali. Ada yang membawa bak berisi air, yang lain membawa daun pisang. Setelah itu benda itu diletakkan di bawah dipan, tempat di bawah si ibu yang melihat dengan wajah tidak kalah ngeri. Dukun anak itu memeriksa air di dalam bak. Setelah itu ia mengangguk pada semua orang yang ada di sini. "Sekarang." Dua lelaki berjalan masuk, menarik seekor kambing. Di bawahnya si kambing dipaksa menengadah dengan selembar daun pisang yang dibentangkan ke dalam bak mandi yang berisi air. Si bapak langsung menghunus golok, lalu mengiris batang leher kambing sampai darah kental itu masuk. Air bercampur darah dari kambing. Si dukun melihat terus-menerus ke sudut ruangan, sembari mencelupkan jabang bayi mungil, menenggelamkan tubuhnya. Semua orang melihat kejadian itu dengan ekspresi ngeri sekaligus khawatir. Bahkan si ibu terus berteriak melihat anaknya menggeliat. Nafas si dukun beradu. Di dalam ruangan ini sendiri mendadak menjadi dingin. Gelembung dari si jabang bayi terus muncul dari dalam air berwarna merah keruh. Saat si bapak sudah tidak sanggup melihat, ia berniat menghentikan si dukun. Namun nampaknya semua prosesi ini sudah selesai. Karena ketika jabang bayi mungil itu diangkat dari dalam sana, semua orang yang ada di dalam ruangan bisa mendengar dengan jelas untuk pertama kalinya tangisan si jabang bayi.
Dukun anak itu lalu menyerahkan bayi kecil itu kepada si bapak. Meski begitu, raut dari wajah si dukun masih tampak cemas. Ia memandang anak itu untuk terakhir kalinya sebelum mengatakan kata-kata ini kepada si bapak. Sungguh cantik anakmu. Besok saat dia sudah dewasa, ia akan menjadi perempuan paling cantik di sini. Diperebutkan oleh banyak laki-laki. Tetapi dukun wanita itu diam sebentar. Ia membuka jendela, melihat ke sisi luar. Tidak hanya bangsa manusia, bangsa lelembut pun menyukainya. Waktu berlalu. Bayi mungil itu kini menjadi perempuan dewasa. Dari desa seberang seorang lelaki meminang dirinya. Lewat pernikahan 2 hari 2 malam, si lelaki merasa menjadi orang paling beruntung mendapatkan kembang desa yang paling diinginkan. Tidak sedikit yang sebenarnya iri. Lelaki itu begitu bahagia. Di usia pernikahan yang seumur jagung, tidak sedikit orang yang terus membicarakan mereka. Mulai dari pelet macam apa yang digunakan, sampai bagaimana rasanya malam pertama. Tapi hal itu tidak bertahan lama. Saat orang-orang mulai menyadari ada yang tidak beres. Hal ini dimulai dengan tubuh si lelaki yang semakin lama kian kurus. Wajahnya yang dulu ceria kini tidak nampak bahagia. Tidak hanya itu, ia sering sakit-sakitan, wajahnya pucat pasi. Banyak orang yang mulai khawatir, menanyakan apa yang terjadi kepada dirinya. Namun si lelaki merasa dirinya baik-baik saja. Rupanya, seiring berjalannya waktu semua bertambah buruk. Karena pada suatu malam, tanpa ada sebab musabab, keesokan paginya lelaki ini meninggal dunia. Bagai petir di siang bolong, tentu semua orang terkejut dibuatnya, karena semua berlangsung tiba-tiba. Rupanya hal ini terus berlangsung. Setiap kali ada lelaki yang menikahi si perempuan, sesuatu seperti menjalari keluarga ini, menggerogoti dari sisi yang tidak bisa dilihat mata normal, karena lelaki keempat meninggal dengan menggantung dirinya sendiri tepat di depan rumah. Sejak saat itu semua orang tahu siapa perempuan ini, Bahu Lawehan. Itulah bagaimana orang memanggil dirinya. Atas desakan dari orang tua, perempuan ini mengganti namanya. Namun tetap saja suami kelima dari si perempuan juga meninggal, terlindas kereta. Kematian seperti mengikuti. Kini tidak ada yang mau mendekati, apalagi menikahi. Begitulah cerita ini dimulai. Cerita dari seseorang bernama DM yang mengenal Mbak Pini sebagai ibu angkatnya bertemu dengan petuk mati. Di sini, mari kita mulai ceritanya. Dari jauh terlihat sebuah mobil tua keluaran tahun 97 berjalan mendekat. Seorang lelaki keluar dari dalam mobil bersama seorang anak laki-laki berusia 12 tahunan. Anak itu bertubuh kecil, namun kakinya jenjang. Lelaki itu mendekat, mengetuk pintu rumah. Pintu terbuka, pandangan keluarga langsung tertuju pada si anak. Tidak lama mereka mempersilahkan masuk si lelaki. Si lelaki lalu duduk, menjelaskan situasinya. Namanya Doni, dia yang akan menolong keluarga ini. Semua orang saling memandang satu sama lain, ragu apakah ini keputusan yang tepat. Si lelaki menjelaskan lagi bahwa ia mendapatkan Doni dengan cara yang sulit. Dia akan sangat membantu karena bagaimanapun mempertemukan Bahu Lawehan dengan petuk mati itu tidak mudah. Tanpa ada kusen yang mengunci Bahu Lawehan dengan petuk mati, anakmu pasti kalah. Sudah, percaya saja sama aku. Semua orang diam, tidak ada yang berani menentang. Si lelaki lalu mengatakan pada Doni, "Kamu pergi ke calon ibumu, kenalan, ya mas?" Doni mengangguk. Ia berdiri setelah diberitahu di mana wanita yang sebelumnya sudah diceritakan oleh lelaki yang membawanya. Dia mengatakan bahwa wanita ini membutuhkan dirinya sebagai kusen. Doni sendiri saat itu tidak tahu makna kusen. Ia hanya tahu bahwa ada keluarga yang bisa menerima dirinya, memberi kehidupan bagi dirinya. Ia berjalan menuju ke kamar wanita itu. Doni merasa tidak nyaman. Ia sudah bisa merasakan sebenarnya saat turun dari dalam mobil. Ia melihat seorang wanita mengintip dirinya dari salah satu jendela. Garis matanya seperti melamun. Saat Doni melihatnya, wanita itu menutup selambu jendela, lenyap. Suara langkah kakinya tidak terdengar karena ia berjalan di atas ubin. Dari jauh sayup-sayup terdengar suara seperti kayu diketuk. Doni merasa yakin bahwa wanita yang dimaksud lelaki itu adalah dia. Doni mendekat, namun baru beberapa langkah, Doni mencium aroma yang wangi. Aroma yang sangat pekat sampai membuat hidung Doni merasa tidak nyaman. Namun bocah itu tetap melanjutkan. Ia ingin mengenal calon ibunya, tetapi tiba-tiba firasatnya mendadak menjadi tidak enak
terutama aroma wangi itu yang perlahan-lahan mulai berubah. Doni menutup hidungnya. Sampailah Doni di depan sebuah pintu yang terbuka. Dari sana ia melihat perempuan sedang duduk di depan meja rias. Melamun sendiri, wajahnya murung, namun sangat cantik. Doni bersiap mendekat sebelum ia sadar. Aroma busuk itu rupanya tercium dari tubuh si perempuan. Doni ingin memaksa dirinya mendekat, namun penciumannya tidak sanggup menahan lagi, sampai akhirnya bocah itu memuntahkan isi perutnya. Saat itulah si perempuan menoleh. Ia tersenyum menyeringnya pada Doni. Anak itu lantas berlari pergi. Ketika sampai di tempat orang-orang, Doni ingin menjelaskan situasinya. Namun si lelaki seperti sudah tahu apa yang ingin dikatakan. Sudah, gak apa-apa mas, nanti kamu tawasi dari jauh. Hanya 1 tahun kamu temenin dia, kasihan. Doni tidak mengerti apa maksudnya menemani wanita ini, sedangkan mencium bau badannya saja Doni tidak sanggup. Hal ini seolah-olah sudah diketahui semua. Si lelaki lalu berdiri. Nanti malam aku jemput, akan kuantarkan dia menemui orang itu. Orang yang mendapat nasib yang sama dengan anakmu, petuk mati. Mobil itu pergi, meninggalkan Doni di rumah ini. Malam ini ia akan dibawa bersama wanita ini, entah di mana nanti mereka akan tinggal. Hujan gerimis mewarnai kepergian Doni dan Mbak Pini. Ia memilih tempat duduk di kursi depan, tepat di samping Mas Jono, sopir yang awalnya ia kira akan mengadopsi dirinya. Namun ternyata Doni akan diasuh oleh Mbak Pini, saudara jauh dari Mas Jono. Ia diminta menemani wanita itu. Sampai detik ini Mas Jono belum memberitahu Doni secara spesifik alasan kenapa dirinya harus menemani Mbak Pini. Ia juga tidak tahu kemana dirinya akan dibawa. Hanya satu hal yang Doni pahami dari kata-kata Mas Jono, bahwa dia disebut kusen dalam 3 garis antara bau lawean dan petuk mati. Petuk mati sendiri masih tidak diketahui apakah penafsiran dari nama seseorang atau sesuatu yang lain. Mas Jono hanya berbicara kepada Doni bahwa dirinya istimewa, sama seperti Mbak Pini dan tentu saja dia yang disebut petuk mati ini. Meski baru mengenal secara singkat, Doni tahu bahwa Mas Jono adalah orang yang gemar bercanda. Ia sering melempar guyonan membuat siapapun akan tertawa terpingkal-pingkal. Mas Jono juga pintar membangun suasana. Namun tidak hari ini, tidak malam ini, Mas Jono lebih banyak diam. Ia memilih merenung sembari menyetir, kadang matanya terlihat kosong. Pandangannya tertuju keluar jendela mobil, jauh mengawang-awang, seperti ada yang beliau risaukan. Mengganggu pikirannya. Doni melirik ke kursi belakang, tempat Mbak Pini duduk. Wanita itu juga sama, ia menunduk. Dari dekat Mbak Pini terlihat lebih muram lagi dari sebelumnya. Doni bahkan bisa melihat dengan jelas sorot mata Mbak Pini terlihat kelelahan, seperti seseorang yang sudah lama tidak pernah tidur. Tidak hanya itu saja, rambutnya yang panjang hitam itu tidak pernah dirawat dengan benar. Sangat disayangkan, padahal Mbak Pini memiliki paras yang cantik. Hal ini membuat Doni kadang berpikir, nasib sial apa yang sudah menimpa dirinya. Meski begitu, tetap saja aroma tubuh Mbak Pini masih beraroma busuk, seperti bangkai tikus atau mungkin lebih buruk lagi. Sialnya, hanya Doni yang dapat mencium aroma itu. Karena sedari tadi Mas Jono seperti tidak merasa terusik sedikit pun dengan aroma tubuhnya. Saat Doni sedang diam-diam mengawasi Mbak Pini, tiba-tiba sorot mata wanita itu bergerak naik, lalu tertuju menatap mata Doni. Sejenak mereka saling berpandangan satu sama lain, sebelum tiba-tiba ia tersenyum menyeringai, membuat Doni langsung mengalihkan pandangannya. Mas Jono sempat cerita kalau Mbak Pini adalah orang yang pendiam. Hal ini berhubungan dengan masa lalunya. Doni sendiri mengerti karena sejak keberangkatan mereka saja, ia belum mendengar wanita itu berbicara sekalipun. Padahal Mas Jono beberapa kali dengan murah hati sudah mencoba membuka pembicaraan. Tetapi Mbak Pini lebih memilih diam, menunduk, tetapi tidak tidur. Mbak Pini adalah wanita yang paling aneh yang pernah Doni temui. Apakah semua bau lawean memang seperti ini? Laju mobil semakin jauh hingga Doni tidak lagi mengenal di mana dirinya sedang berada. Ia hanya mendengar Mas Jono berbicara kepada dirinya sesekali kalau nanti ia akan meninggalkan Doni setelah prosesi manten bengi legi. Setelah itu, Doni akan menemani Mbak Pini tinggal di sebuah rumah seorang lelaki, rumah gubuk dari calon suami Mbak Pini. Doni sempat terkejut. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa perjalanan ini bertujuan untuk menikahkan Mbak Pini dengan seseorang. Pakaian yang Mbak Pini kenakan juga bukan pakaian khas manten Jawa. Ia hanya mengenakan kebaya putih dengan jarik.
Bahkan rambutnya tampak kusut dengan wajah tanpa rias. Lantas bagaimana hal ini bisa disebut perjalanan manten? Doni tiba-tiba merasakan firasat yang teramat tidak enak. Hal ini muncul dari sorot mata Mbak Pini. Ia melotot. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Tengah malam, mobil yang dikendarai oleh Mas Jono sampai di sebuah gang kampung yang gelap. Dipenuhi oleh pohon-pohon tinggi besar, jalanan berbatu dengan rumah-rumah berciri khas atap runcing, diikuti ornamen menyerupai pola batik. Doni mengamati rumah-rumah penduduk. Jarak dari satu rumah ke rumah lain cukup jauh, dengan lahan kosong ditanami kebun-kebun pisang dan singkong, serta dipagari oleh pagar kayu bambu biasa. Tidak ada listrik, hanya lampu petromak yang tergantung di tiang-tiang penyangga rumah. Ada kejadian ganjil yang Doni rasakan saat melewati rumah penduduk. Semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Namun dari celah-celah kayu pada rumah-rumah tersebut, beberapa kali Doni seperti mendapati sepasang mata sedang mengintip. Doni merasa ngeri dengan keadaan ini. Ia tahu ada yang tidak beres dengan semua ini, karena semakin lama laju mobil merangsek masuk, semakin jarang rumah-rumah penduduk yang ia temui lagi. Hanya pohon-pohon yang semakin besar dan rimbun dengan tanah berlumpur. Doni mulai merasa gelisah. Dalam hati ia ingin bertanya, namun wajah Mas Jono seperti sedang terfokus pada hal lain. Ia pasti tidak ingin diganggu. Sementara di belakang Mbak Pini sedang bersenandung seorang diri. Beberapa kali ia tertawa cekikikan sendiri, membuat Doni merinding. Pergerakan mobil mulai menanjak naik. Di atas tanah berbukit, Mas Jono menginjakkan rem sebelum membuka pintu. Dua orang lelaki mendekati mobil mereka. Doni bisa melihat Mas Jono sedang berbincang-bincang dengan mereka, di mana beberapa kali Doni merasa Mas Jono sedang menunjuk dirinya. Orang-orang itu tidak mengenakan baju, hanya sebuah sarung tersampir di badannya. Kaki mereka langsung menginjak tanah. Badannya kurus kekar. Satu dari orang itu terus-menerus memandang ke arah Doni. Sebelum akhirnya Mas Jono mendekat. "Dek, ayo turun, sudah sampai." Doni diikuti Mbak Pini melangkah turun dari dalam mobil. Dua orang itu lalu mengantar Mas Jono bersama-sama mereka masuk ke arah pohon-pohon yang lebih gelap. Anehnya, sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara satu sama lain. Doni semakin merasa was-was. Hanya binatang malam yang terdengar sepanjang perjalanan. Mbak Pini berjalan tepat di belakang Doni. Wajahnya kali ini terlihat sayu. Sementara Mas Jono berjalan di paling belakang, mengawasi. Dua lelaki itu sesekali memukul jalan dengan tongkat dari bambu hijau. Setelah menyasar kebun-kebun serta sawah-sawah penduduk, sampailah mereka di sebuah rumah kayu yang berada jauh sekali dari hiruk-pikuk. Rumah itu terlihat kokoh dibangun di atas tanah dipagari oleh kayu solid. Di sana, tepat di depan rumah ada seseorang berdiri menutup wajahnya dengan sarung. Tidak lama dua orang itu berbicara agar Mas Jono ikut. Sementara Mbak Pini dan Doni menunggu di sini. Doni mengamati sosok itu begitu jangkung, tubuhnya kurus, dengan perut menunjukkan tulang-tulang rusuk. Mas Jono tampak berunding sebelum akhirnya tiga lelaki itu pergi masuk ke dalam rumah sementara Mas Jono menarik tangan Mbak Pini. Kini mereka sedang berunding, membiarkan Doni seorang diri tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Tiba-tiba Mbak Pini berteriak, menjerit. Doni terkejut. Mbak Pini terus menjerit, menjambak rambut panjangnya berkali-kali. Mas Jono berusaha memegangi, menghentikan Mbak Pini. Namun yang terjadi berikutnya ialah Mbak Pini menarik lepas segenggam rambutnya, membiarkan darah keluar membasahi keningnya. Ia lalu tertawa. Mas Jono tetap merengkuh Mbak Pini. Ia membisiki wanita itu sebelum ia kembali tenang. Lalu mengajak Mbak Pini agar ikut dengan dirinya. Doni berjalan di belakang. Rupanya Mas Jono membawa Mbak Pini ke belakang rumah, tempat di mana ada sebuah sumur batu. "Mandi dulu, Dek. Setelah itu, baru Doni," kata Mas Jono. Mbak Pini mengangguk sebelum masuk ke bilik tempat di mana Mbak Pini menanggalkan semua pakaiannya. Dari jendela rumah, Doni melihat seseorang mengawasi mereka. Selama Mbak Pini mengguyur tubuhnya dengan air, Doni dan Mas Jono bisa mendengar laki-laki wanita itu bersenandung. Bernyanyi, suaranya halus namun terdengar menakutkan. Apalagi di malam seperti ini, Doni tidak tahu lagi apakah dirinya bisa hidup bersama wanita seperti ini. Puncaknya setelah selesai menunaikan tugas, Mbak Pini keluar. Wajahnya terlihat berbeda. Ia tampak lebih segar meskipun bekas luka di kepalanya tidak hilang. Mas Jono melihat Doni. Anak lelaki itu kini berjalan masuk ke bilik. Ia terkejut di sana aroma kemenyan tercium menyengat. Tidak hanya aroma kemenyan, namun air di dalam kendi berisikan berbagai kelopak bunga.
Doni merasa bingung apakah ia benar-benar harus mengguyur tubuhnya dengan ini. Firasatnya mengatakan ia lebih baik tidak melakukannya, namun Mas Jono terus berteriak agar Doni segera melakukannya. Bocah lelaki itu tidak punya alasan lagi untuk menolak. Ia mengguyur tubuhnya. Air dingin menyentuh kulitnya, membuat bocah itu gemetar kedinginan sebelum ia bilas dengan kain handuk. Setelahnya Mas Jono mengantar Mbak Pini bersama Doni masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah itu lebih luas dari yang terlihat. Di sana di tembok kayu rumah banyak ditemukan benda-benda seperti keris, topeng barong, dan berbagai benda antik lainnya. Tidak hanya itu, bunga-bungaan berserakan di lantai membuat Doni merasa heran. Tempat siapa sebenarnya ini? Di lorong pintu terdapat ruangan yang lebih luas lagi. Dengan lantai upin, Doni bisa melihat dua lelaki sedang berdiri mendampingi seseorang yang berlutut membelakangi. Tubuhnya ditutup oleh kain putih bersih. Di depan gamelan serta benda-benda perang dengan meja dipenuhi sesajen. Saat Doni mendekat, ia bisa melihat 3 kepala kerbau tersaji di meja dengan darah masih segar. Satu lelaki mendekat lalu menarik tangan Mbak Pini, menuntunnya agar duduk di samping lelaki yang sedang berlutut. Tidak lama satu orang lain menarik kain putih bersih itu, menyampirkannya kepada Mbak Pini. Mereka juga mengikat Mbak Pini bersama orang asing itu dengan melati yang sudah dirajut oleh benang. Dinikahkan, pikir Doni saat melihatnya, sebelum Doni bisa melihat dengan jelas sosok si lelaki. Kulitnya hitam legam, dengan luka borok yang masih berwarna merah. Aroma si lelaki jauh lebih busuk dari aroma tubuh Mbak Pini, sampai membuat Doni ingin memuntahkan isi perutnya. Namun lelaki pendamping segera menutup mulut Doni, memaksa bocah itu menutup paksa hidungnya. Di depan mereka semua, seekor ayam cemani berbulu hitam digorok dengan darah diteteskan di atas kepala bangkai kerbau. Meminumkannya kepada Mbak Pini, si lelaki, dan terakhir Doni. Ia dipaksa menelan bulat-bulat cairan kental berwarna merah kehitaman tersebut. Setelahnya Doni bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Di belakang Mbak Pini berdiri sosok hitam berburu lebat, sedang merengkuh tubuh Mbak Pini. Sedangkan di belakang si lelaki, 3 wanita kerdil sedang menjilati luka merah di tubuh si lelaki. Malam itu akhirnya Doni sedikit tahu apa yang terjadi. Ia memuntahkan isi perutnya sebelum akhirnya ia jatuh dan tidak sadarkan diri karena mendadak semuanya menjadi gelap gulita. Lepas siuman di atas ranjang kayu, Doni termangu sendiri, masih mengingat dengan jelas sosok hitam tinggi yang merengkuh tubuh Mbak Pini, wanita yang menjadi ibu angkatnya. Banyak pertanyaan berputar di dalam kepala Doni. Makhluk apa yang sebenarnya dia lihat tersebut? Namun kejadian ini masih secuil dari keseluruhan teka-teki serta alasan kenapa Doni saat ini berdiri di bawah atap rumah yang sama dengan seorang laki-laki jangkung misterius yang menutupi kepalanya dengan selembar kain yang berbeda-beda setiap harinya. Ditambah lagi hubungan Doni dengan Mbak Pini tidak terlalu bagus. Ia hanya diperkenalkan sekali, dipaksa menjadi anak angkat dengan tujuan tertentu yang sama sekali tidak dirinya ketahui. Yang Doni tahu tentang Mbak Pini hanyalah beliau adalah bahu lawean, wanita pembawa kutukan. Berbeda dengan Mbak Pini, Doni justru sama sekali tidak tahu menahu perihal pribadi dari laki-laki misterius ini, yang konon kabarnya sudah dinikahkan dengan Mbak Pini, meski tanpa adanya acara yang megah karena semua serba sengaja ditutupi. Bahkan tempat tinggal mereka terasing. Tapi satu hal yang Doni ketahui, sebelum Mas Jono pergi meninggalkan dirinya bersama dengan Mbak Pini tinggal di gubuk yang terasing ini, beliau selalu saja menyebut hal yang sama tentang laki-laki ini. Mas Jono memanggil beliau dengan sebutan petuk mati. Petuk mati. Hal inilah yang mendasari Doni untuk mencari tahu perihal si lelaki ini. Sudah malam ketiga sejak Doni ditinggal di gubuk ini, sekalipun ia tidak pernah boleh meninggalkan kamarnya. Karena sebelum matahari tenggelam, Mbak Pini pasti mendatangi Doni. Wanita itu lalu berbisik di telinganya. Dengan suara parau, Mbak Pini mengingatkan dengan nada suara mendesis. "Jangan keluar dulu ya mas, nanti ibu antarkan makanannya daripada paman marah." Paman yang dimaksud Mbak Pini tentu saja adalah si petuk mati ini. Beliau tidak pernah sekalipun mendekati Doni, menatap pun enggan. Setiap subuh ia akan pergi masuk ke selusuk hutan. Biasanya siang hari sudah kembali dengan membawa bangkai binatang. Binatang yang dia bawa pun setiap hari berbeda-beda. Terkadang membawa pitik alas atau ayam hutan, terkadang ikan sungai. Namun yang paling sering laki-laki itu bawa dari dalam hutan adalah bangkai celeng atau babi liar,
yang dipunuk di belakang punggungnya. Satu kali Doni pernah tanpa sengaja tiba-tiba ingin membuang air kecil. Waktu itu tengah malam. Jadi ia bergerak turun dari atas ranjang. Ia berjalan sendirian keluar dari dalam kamar. Tepat setelah Doni melewati kamar Mbak Pini bersama si petuk mati, ia tiba-tiba mencium aroma daging yang menusuk. Aroma itu begitu pekat, berasal dari dalam kamar. Hal ini membuat Doni berhenti sejenak di luar kamar. Sebelum ia merasakan bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Di belakang tempatnya saat ini, Doni merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak jauh dari tempatnya. Gestur yang mengawasi, entah kenapa seperti menyerupai dirinya sendiri. Merasakan ada yang tidak beres, Doni lalu melanjutkan langkahnya menuju ke kamar mandi yang memang tempatnya terpisah dari gubuk utama. Tidak ada yang Doni pikirkan lagi selain ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Di dalam bilik kamar mandi, Doni duduk sembari tangannya memutar-mutar kendi yang berisi air. Tidak ada suara apapun selain suara jangkrik dan sesekali hembusan angin yang menghempas atap bilik. Namun, manakala Doni sedang larut dalam kepalanya, tiba-tiba secara mendadak, semua yang ada di sekitar tempat ini mendadak sunyi senyap. Hal itu tentu saja membuat Doni seketika sadar bahwa ada hal yang tidak menyenangkan sedang terjadi. Tidak lama terdengar suara tidak jauh dari tempat bilik kamar mandi. Suaranya seperti suara lesung yang dipukul-pukul. Plak, plak, plak. Doni mengenal suara ini dari setiap hari ia memandangi Mbak Pini yang setiap pagi pasti memukul-mukul lesung untuk mengolah gaba menjadi beras. Namun apakah mungkin saat ini, di malam yang masih buta, Mbak Pinilah yang sedang melakukan hal itu? Doni pun beranjak dari bilik. Ia keluar dengan kaki telanjang langsung menginjak tanah, sementara suara itu masih terdengar jelas di dalam telinganya. Doni berhenti memandang ke pintu belakang yang terbuka. Namun sesaat, Doni justru menoleh, berjalan menuju ke sumber suara. Ia berjalan dengan hati-hati, memutari bagian samping rumah. Tanah yang dingin tidak menyurutkan niatnya untuk memeriksa apa yang sedang Mbak Pini lakukan tengah malam seperti ini. Namun sebelum ia sampai pada sumber suara, Doni sempat sekilas mendengar suara pintu. Bocah laki-laki itu mengintip dari tumpukan kayu yang berada tidak jauh dari tempat lesung yang memang sedang dipukul-pukul. Kayu panjang itu bergerak ke atas ke bawah, menimbulkan suara pukulan dengan intonasi nada yang sama. Doni memperhatikan seksama sesosok wanita yang sedang duduk. Bayangan Doni tentang Mbak Pini seketika lenyap ketika melihat rambut panjang wanita itu berombak. Meski memiliki gestur sama seperti Mbak Pini, Doni tahu itu bukanlah dia. Ditambah lagi warna kulitnya yang pucat membuat Doni perlahan bergerak mundur. Namun sesaat, suara itu berhenti. Suara itu tiba-tiba saja berhenti, seakan memberitahu bila siapapun dia, kini sudah tahu keberadaan Doni. Di tengah-tengah kengerian yang tiba-tiba menyelimuti tubuh Doni, ia terperajat saat di hadapan bocah lelaki itu, berdiri si petuk mati, yang memandang dirinya dari balik kain sarung. Kain sarung yang melilit kepalanya serampangan. Doni seketika terdiam mematung, memandang laki-laki yang tidak mengenakan pakaian sama sekali. Di tubuh kurusnya itu rupanya asal dari aroma daging yang ia cium sedari tadi. Ada genangan darah yang masih basah. Tidak ada percakapan di antara mereka, namun tiba-tiba suhu dingin menusuk punggung Doni. Seketika dari sudut matanya ia tahu, bila tepat di belakang punggungnya, ada sesuatu yang saat ini benar-benar sedang berdiri memunggunginya untuk melihat wujudnya. Petuk mati yang sejak tadi memandanginya lalu mendekatinya, melepas kain sarung yang membalut kepalanya sebelum menelusupkan tepat di kepala Doni. Aroma amis menusuk ke dalam hidungnya karena petuk mati kemudian mengangkat tubuhnya. Dari sela-sela kain itulah Doni sempat melihat kedua kaki pucat dari sesuatu yang sejak tadi berdiri di belakangnya. Tidak ada yang tahu apa dan siapa itu. Hanya saja wujudnya adalah seorang wanita yang sedang memukul-mukul lesung. Sialnya, Doni tidak tahu bentuk wajah pemiliknya. Setiap hari Doni menyaksikan banyak hal asing di dalam rumah ini dan semakin lama semakin terasa janggal. Dimulai dengan suatu malam ketika tanpa sengaja, Doni melihat bangkai seekor anjing malang yang diseret paksa oleh si lelaki jangkung. Kepala lelaki itu dibalut kain jarik. Ia membawa binatang malang itu masuk ke lorong jauh di dalam ruangan pribadi miliknya, tempat di mana Mbak Pini juga tinggal. Rumah ini benar-benar merubah wanita itu. Entah bagaimana awal mula semuanya, namun Doni bisa melihat pelan-pelan tempat ini menelan kewarasannya. Tempat ini jauh sekali dari hiruk pikuk desa paling dekat,
sehingga suka rasanya bagi siapapun kalau ingin keluar dari tempat ini. Doni sendiri tidak lagi mengerti batas wajar apa yang harus dipertahankan sebagai anak-anak. Yang ia tahu, Mas Jono sudah memasrahi dirinya. Memasrahi bila Doni harus serta-merta tidak boleh jauh dari Mbak Pini, karena bagaimanapun ia diberikan mandat sebagai kusen. Kusen di sini sendiri masih belum dimengerti oleh Doni. Namun bila dirinya tahu dengan siapa kini dirinya berhadapan, nampaknya Doni harus berpikir ulang. Seperti yang setiap hari Doni amati, laki-laki itu lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam ruangan dalam, dan dari tempat itu sering tercium aroma kemenyan yang campur aduk dengan aroma amis darah. Setiap hari berbagai bangkai binatang dia bawa masuk tanpa pernah keluar lagi. Lalu persoalan Mbak Pini, selain mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci baju dan memasak, saat semua sudah selesai, Mbak Pini akan memilih duduk di atas tumpukan kayu menyendiri. Wajahnya menatap jauh seakan menyimpan sesuatu. Doni masih belum berani mendekati wanita itu. Ia takut karena emosinya yang terkadang tidak stabil. Namun setiap hari perubahan wajahnya kian menjadi. Doni bisa merasakan kulit tubuhnya kian memutih pucat. Namun yang paling membuat Doni tidak habis pikir adalah perutnya kini kian membesar. Mbak Pini, apa mungkin hamil? Kehamilan Mbak Pini tentu bukan hal yang wajar dengan masa bagaimana perutnya sudah sebesar itu. Hanya dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 bulan berada di tempat ini. Selain itu, sepengetahuan Doni perihal bau lawean yang disemat dalam namanya membuat Doni curiga siapakah gerangan si petuk mati yang bisa bertahan hidup dengan wanita seperti Mbak Pini. Apa ini ada hubungannya dengan bangkai-bangkai binatang yang ia bawa? Selain itu, ada satu lagi kejanggalan yang tidak akan pernah Doni lupakan seumur hidupnya. Pernah pada suatu waktu seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ketika Doni membuka siapa gerangan yang memanggil dirinya, di sana dia melihat Mbak Pini melotot melihat ke arahnya. Dia menarik paksa tangan Doni tanpa berkata satu patah kata pun. Doni yang takut hanya bisa menurut saja. Rupanya wanita misterius itu mengajak Doni untuk menikmati makan malam. Mbak Pini sudah mempersiapkannya sejak pagi. Di atas meja tersaji berbagai jenis makanan lezat seperti ayam yang dibakar, dari bara arang sampai ikan mujair dengan nasi mengepul di atas daun pisang. Tidak ada yang salah dengan semua ini. Sampai suatu waktu laki-laki itu datang, masih dengan kepala dibalut kain putih dengan noda darah. Kali ini lebih lembut bila diperhatikan dengan seksama, layaknya kain kafan yang biasa dipakai untuk membungkus jenazah manusia. Dia lalu duduk di kursi tepat di depan Doni. Mbak Pini seketika menunduk saat laki-laki ini datang. Tidak ada percakapan apapun. Semua hening dan begitu canggung. Sampai si laki-laki membuka lingkar kain di dagu yang menunjukkan mulutnya. Aroma busuk seketika tercium. Ia tidak bersuara, hanya duduk lalu melihat ke arah Mbak Pini. Seketika Mbak Pini seperti tahu apa yang dia mau. Ketika Mbak Pini pergi dari meja makan berjalan menuju dapur, kini hanya tersisa Doni seorang diri dengan si lelaki misterius. Lelaki itu hanya diam, melihat ke depan seperti melihat Doni yang sedang duduk. Konon sebelumnya Mas Jono sudah menyampaikan kepada Doni bila dia harus menyadari dirinya sebagai anak asuh di tempat ini. Jadi dia tidak boleh mencari tahu tentang lelaki di hadapannya ini. Melihat fisiknya yang janggal, Doni sadar ia tidak sudi mencari seluk-beluk perkara siapa bapak asuhnya ini. Sungguh hanya dengan melihat bentuk tubuhnya, Doni sudah dibuat merinding. Selain itu, sehari-hari tidak ada sehelai kain yang menghiasi badannya yang dipenuhi luka hitam. Tidak lama kemudian Mbak Pini pun keluar dengan periuk tanah liat. Di atasnya terdapat secacat daging merah yang aroma amis darahnya masih tercium kental. Ketika Mbak Pini meletakkan benda asing itu di hadapan lelaki tersebut, Doni langsung tahu bila itu adalah si otak kambing mentah. Lelaki itu langsung melahapnya tanpa sejeda pun, membuat isi perut Doni bergerak naik. Hanya melihatnya saja, Doni tidak sanggup lagi makan dengan nyaman selama berhari-hari ke depan. Ia menyesal sudah melihat hal ini di depan mata kepalanya sendiri. Lantas apakah kejadian ini adalah puncak dari segala teka-teki selama tinggal di tempat ini? Nampaknya semuanya baru saja dimulai. Karena lambat hari, Doni mulai penasaran siapa sosok di balik buntalan kain tersebut dan kenapa dia hanya tinggal seorang diri di tempat ini. Pada suatu malam, Doni sedang tertidur lelap saat dari luar kamarnya dia mendengar suara Mbak Pini sedang menangis. Doni terbangun, sejenak mencoba mendengarkan sekali lagi suara tersebut, dan benar saja tangisan yang memilukan itu perlahan-lahan mulai menggoda dirinya.
Bukan hal yang bijak sebenarnya. Rumah ini seperti semak belukar yang kadang harus Doni hindari. Ia sering melihat wanita berwajah tua yang berkeliaran dengan cara menyeret kakinya. Kadang sebentuk wujud tinggi besar dengan mata merah menyala. Namun entah kenapa tangisan ini memanggil. Ya, tangisan ini seperti tangisan memanggil-manggil dirinya, meminta agar Doni keluar dan menemuinya. Namun tetap saja sekelibat pikiran bahwa Mbak Pini saja membenci kehadirannya. Jadi kenapa Doni harus repot-repot keluar, apalagi menjelajah di atas tanah wingit ini. Saat itulah Doni menyadari selain suara tangisan itu kian terdengar, ia mendengar deru nafas di atas kepalanya. Saat itulah Doni menyadari dari langit-langit kamarnya, sosok wajah wanita bermata putih menyeringai ke arahnya. Ketika pandangan mata mereka bertemu, sosok itu pergi. Doni pun melangkah keluar dari dalam kamarnya. Lorong panjang seketika terlihat. Dengan rasa penasaran yang sudah memuncak, ia berjalan lebih cepat dari biasanya. Dan setiap ia melewati sekat, suara tertawa cekikikan terdengar di balik kamar-kamar yang berpintu, seperti menertawai. Tidak hanya itu saja, dari jauh juga terkadang ada yang mengintip. Meski hanya setengah wajah yang bersembunyi, namun Doni seperti didorong agar mengikuti suara tangis mengiba itu yang mengarah menuju ke ruang dalam, tempat di mana lelaki dan Mbak Pini biasa tinggal. Seperti yang Doni duga, langkah kakinya melambat saat menyusuri lorong yang didominasi kayu jati tua yang dipilin kasar. Aroma wangi bunga 7 rupa diselingi kemenyan membuat Doni bergidik ngeri. Aura tempat ini lebih kedingin dibandingkan segala penjuru yang ada di dalam rumah ini. Doni terus berjalan meski setapak demi setapak. Ia menyusuri lorong yang penuh dengan keris dan kuci-kuci tua, manakala ia sudah melewati beberapa pintu sebelum ke satu pintu utama. Jendela yang ada di sudut jauh bagian kiri tiba-tiba terbuka dengan cara yang pelan. Krat. Doni mendekati sisi jendela, lalu menengok pemandangan jauh yang ada di luar sana. Langit gelap dan jejeran pohon-pohon. Di bawahnya berdiri seorang wanita. Figurnya menyerupai Mbak Pini dengan pakaian berwarna putih. Namun Doni tahu yang di luar tidak pernah boleh masuk. Doni menutupnya. Ia mendorong pintu utama. Di dalam sanalah Doni melihat kamar tempat Mbak Pini tinggal bersama dengan si lelaki. Aromanya menyelubungi tempat ini. Doni masih mendengar suara tangisnya. Rupanya itu berasal dari atas ranjang yang diselimuti tirai transparan, tempat Mbak Pini duduk. Ruangan ini lebih besar dari ruangan tempat Doni tinggal. Selain itu, berbagai benda yang tidak dapat dijelaskan menghiasi kamar ini. Doni memanggil Mbak Pini dengan panggilan Mbak. Seperti biasa, namun wanita itu tidak menggubris dirinya. Mbak, Mbak. Doni mendekat. Tidak lama kemudian bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Entah kenapa atmosfer yang menyelimuti tempat ini lebih sinting sampai membuat Doni mengurut lehernya. Apalagi suara tangisan Mbak Pini pelan-pelan berubah menjadi suara tertawa cekikikan yang membuat Doni menjadi ragu. Doni masih berharap kalau Mbak Pini benar-benar memanggil dirinya. Namun sikap misterius Mbak Pini membuat bocah itu kebingungan. Dan ketika sejengkal lagi dia berada di jangkauan wanita itu, dari belakang sesuatu mencengkeram baju yang ia kenakan. Tidak perlu melihat, wajahku buruk rupa. Kamu tidak akan sanggup melihatnya. Damar mau datang, Anda harus sembunyi. Kalau tidak, dia akan marah besar dan Anda bisa dalam bahaya. Doni tidak tahu siapa yang melakukannya. Namun setelah mendengar suara itu, ia meringkuk di bawah ranjang ketika lelaki itu masuk, berjalan menuju ke kursi nan jauh di depan meja yang mengupulkan aroma kemenyan. Doni terdiam sejenak sebelum lelaki itu mulai membuka kain yang membalut wajahnya. Tidak ada yang menduga bila lelaki ini benar-benar tidak dapat ditebak. Kini Doni sudah mengerti semuanya, semua dan alasan kenapa mereka berdua ada di tempat ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.